Haleluya. Selamat pagi, apa kabar? Sehat semua? Iya. Tepok sebelahnya. Sehat nggak? Ada kalanya waktu kita tidak sehat, bukan bicara fisik ya, batin ini lagi nggak sehat. Makanya tepok sekali lagi, batinmu sehat? Oke, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala sudah kembali bisa memberikan saya kesempatan menyampaikan kabar baik. Ini kabar bukan untuk Bapak Ibu Saudara saja, tapi untuk saya juga. Saya menikmatinya dan saya bersemangat untuk menyampaikan hal ini kepada kita semua, karena apa yang saya pelajari itu memberkati, dan itu dari Tuhan, itu dari Roh Kudus. Roh Kudus menuntun saya untuk bisa menyampaikan hal-hal yang banyak pada saat siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam kurun waktu sekitar 3 jam ke depan, kok ketawa ini? 30 menit ke depan, ya, kita akan menikmati firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Lukas pasal 23 ayat 9 sampai 11. Saya tidak pakai slide supaya kita memperhatikan Alkitab kita. Nggak apa-apa, Jess. Ya. Kalau yang nggak kelihatan Alkitabnya bisa ngelihat di depan. Kalau ada yang bawa handphone suci, saya tidak anti dengan gadget, silakan buka. Ya, tapi sebaiknya buka Alkitab. Lukas 23 ayat 9 sampai 11, saya undang kita semua berdiri. Lukas 23 ayat 9 sampai 11, ayat yang ke-9 para pria baca, 10 wanita, 11 kita baca sama-sama. Sudah dapat? Katakan amin. Para pria bersama dengan saya ayat 9, 2, 3. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sama-sama. Maka mulailah Herodes dan pasukannya meminta. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Puji Tuhan, silakan duduk. Ayat yang ke-9, kalau kita bisa baca sama-sama di situ, ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus. Ia ini siapa? Ya, bukan Yesus yang jelas. Yesus tidak bertanya kepada dirinya sendiri. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Karena pertanyaan yang disampaikan, yang dilontarkan kepada Yesus itu asumsi. Makanya Yesus, biarpun dia maha tahu, mengerti segalanya, waktu ditanya pertanyaan yang gak masuk akal, dia gak bisa jawab. Iya dong. Contohnya, Tuhan Yesus itu tidak pernah buat dosa. Tuhan Yesus nggak pernah buat sesuatu yang salah. Tapi waktu Tuhan Yesus ditanya, Yesus, kenapa kamu bisa berbohong? Tuhan Yesus bisa jawab apa? Nggak bisa jawab apa? Karena itu pertanyaan asumsi. Orang yang bertanya kepada Yesus nggak kenal Yesus itu siapa. Yesus itu Tuhan yang gak pernah bisa bohong. Tepok sebelahnya, gak kayak kamu, gak kayak saya. Kita semua pernah bohong. Sebelum saya berbicara jauh mengenai dosa, saya akan angkat satu tema kepada Bapak Ibu semua, kepada teman-teman, kepada saudara-saudara. Tuduhan Roh Kudus versus tuduhan setan. Apa? Tuduhan Roh Kudus versus tuduhan setan. Tuduhan Roh Kudus melawan tuduhan setan.
Oke, ayat 9 kita sudah mulai paham ya isinya. Ayat 10 saya bacakan kembali. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap siapa? Tuduhan-tuduhan berat, asumsi nggak bisa dijawab, lewat. Masuk ke ayat yang ke-10. Ya. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, siapa mereka? Sorry, saya bilang orang-orang rohani. Siapa orang-orang rohani? Bukan Bapak Gembala, Ibu Gembala, bukan kami para pelayan saja. Semua kita yang ada di tempat ini adalah orang rohani. Dan kerjaan orang rohani di ayat yang ke-10 ini adalah nuduh. Nggak macem-macem, tuduhan berat yang dilontarkan kepada Yesus. Katakan wow. Nanti belakangan Bapak Ibu akan mengerti tuduhan apa yang pernah Bapak Ibu lontarkan kepada Yesus. Ayat 11. Sampai akhirnya ya, maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya. Itu ngejek. Mengenakan jubah kebesaran kayak misalnya Ica dikasih jas toga waktu wisuda ya. Jas untuk di wisuda, toganya, kehormatan. Enak gak? Oh iya, kebanggaan. Orang yang akan di wisuda dikasih toga, dikasih baju kebesaran untuk dipindahin. Cuman dipindahin apa? Tali doang ya. Sama rektor sini pindah ke sini. Bener nggak ya? Saya nggak tahu lah ya. Udah lupa udah berapa belas tahun lalu. Pindahin tali dari sini ke sini. Itu kebanggaan. Tapi Yesus diberi jubah, bukan untuk membanggakan Yesus, tidak, tapi untuk menghina, untuk mengejek Yesus. Apapun, ya saya pelajari di sini. Apapun, segala macam tuduhan itu bukan dari Tuhan. Segala macam tuduhan, baik ringan ataupun berat, itu dari setan. Perhatikan baik-baik ya. Tuduhan itu bukan dari Tuhan, bukan dari Roh Kudus. Tapi kok judulnya seperti itu? Kita akan belajar nanti. Terus dengarkan baik-baik. Saya hanya memberi beberapa contoh ke depan, seperti yang kedua ini. Yuk kita baca di dalam Kisah 25 ayat yang ke-7. Kisah pasal ke-25 ayat yang ke-7. Kisah para Rasul yang ke-25 ayat yang ke-7. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak apa? Tuduhan apa? Tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Siapa Paulus? Bukan Bapak Gembala saudara. Paulus ini adalah orang dulu yang suka membunuh orang Kristen, suka menyiksa anak-anak Tuhan. Bahkan Stefanus pun karena memang perannya Paulus, dia dirajam dengan batu sampai mati oleh banyak orang. Siapa Paulus? Pendosa. Tapi waktu dia bertobat, dia jadi bayi rohani. Paulus jadi bayi rohani. Sebenarnya kalau kita berhadapan dengan seorang bayi, harus bagaimana sih? Oh iya, Uli baik deh, ya. Kamu kan masih kecil. Mari saya tuntun kamu untuk bisa berjalan ataupun bisa berbicara. Ini makanan buat kamu. Gak mungkin seorang bayi, ya, seorang anak, dia ambil dari lemari makanan pedas, terus dia makan sendiri gitu. Gak mungkin. Kita pasti akan larang, betul? Ya enggak?
Kalau ada orang tua yang seperti itu, udah ambil aja di lemari. Sementara anaknya itu masih seperti anak saya, 3 tahun. Udah Jona, kamu ambil aja makanan sana, ada ikan asin sama cabai goreng apa gitu. Diambil nasi sendiri. Bisa gitu? Nggak bisa. Paulus seperti itu. Yang seyogyanya orang-orang yang tahu siapa Paulus menuntun Paulus. Tapi apa yang terjadi? Paulus dituduh. Berdasarkan 2 contoh ini, tanya sama diri kita, siapa saya? Mereka aja orang-orang hebat. Yesus, Paulus dituduh berat. Siapa saya? Dituduh sama iblis terus tiba-tiba, enggak, saya enggak seperti itu. Suka melawan orang tua, suka emosi. Akhir-akhir ini karena memang 4L ya, 4L tahu ya istilah saya, lo lagi. Emosi itu seringkali berkuasa atas hidup kita. Makanya saya kasih rumus, waktu kita emosi, lebih baik menjauh dari orang yang kita emosiin. Menjauh, terus bilang sama Tuhan, Tuhan tolong putuskan, bantu saya putuskan emosi ini supaya saya tidak dikuasai oleh emosi ini dalam nama Yesus. Karena kalau emosi menguasai kita, pernah baca kalau kita marah jangan sampai matahari terbenam. Ya, tahu ya? Pernah baca ayat itu? Kalau kita marah jangan sampai matahari terbenam. Maksudnya Tuhan bukan sampai matahari terbenam, enggak. Ada satu maksud di dalamnya. Waktu kita marah, jangan sampai matahari terbenam. Kalau sudah terbenam berarti gelap. Kita marah jangan sampai kita gelap menguasai kita. Waktu gelap menguasai kita, apa yang akan banyak terjadi? Kebencian ada di situ, permusuhan ada di situ, kenajisan ada di situ. Segala hal yang negatif ada di dalam gelap. Maksudnya itu. Jadi waktu kita emosi, langsung aja, nggak usah tunggu matahari terbenam, nggak usah tunggu sampai kita gelap mata. Tuhan, saya minta ampun, tolong angkat emosi saya, tolong bantu saya supaya saya putus. Lebih baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang marah, emosi, lebih baik keluar dari rumah, jalan-jalan dulu mungkin 5-10 menit. Habis itu kalau sudah lempeng ya, maksudnya kalau sudah normal lagi, silakan kembali ke rumah. Karena orang yang tinggi emosi akan dikuasai oleh emosi. Nggak mungkin ya, apa yang keluar dari mulut itu beda dengan hati. Alkitab saya membuktikan bahwa ya, apa yang keluar dari mulutmu buruk itu sudah terbukti di hati. Jadi kalau ada orang bilang, Sam, dia mah cuma mulutnya doang yang kasar, hatinya nggak kayak begitu. Bohong. Saya bilang rumus sudah dinyatakan, formulanya ada di Alkitab. Kalau mulutmu jahat, hatimu lanjut. Apa sih tuduhan-tuduhan yang memang pernah dilontarkan iblis? Bapak Ibu, teman-teman semua, saya mau bilang, salah satu pekerjaan iblis yang serius bukan bakar gereja. Ya. Salah satu tuduhan dan kerjaan iblis, salah satu kerjaan iblis bukan meneror anak-anak Tuhan, enggak. Buktinya kita bisa bertahan 30 tahun lebih di tempat seperti ini. Siapa yang kuat? Tapi saya bilang, Bapak Ibu, teman-teman semua orang-orang hebat, pilihan, bisa bertahan. Enggak semua orang ada kekuatan untuk bisa
setia mengiring Tuhan di tempat seperti ini, di lingkungan seperti ini. Tapi Tuhan kasih kuat, Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan buka jalan, beri kemampuan bagi Bapak Ibu semua. Makanya jangan abaikan segala pekerjaan iblis yang membuat kita itu jadi lemah. Karena pekerjaan iblis yang serius bukan untuk melemahkan Anda, melemahkan gereja, atau bukan untuk membakar gereja. Kalau membakar gereja tuh kayak pas dibakar bisa dibangun lagi, gampang. Tapi pekerjaan iblis, perhatikan baik, pekerjaan iblis yang serius dia kerjakan sampai sekarang adalah tuduhan dan dakwaan. Tuduhan dan dakwaan. Apa sih dakwaan yang dari iblis itu? Ada beberapa hal dan banyak sih, tapi yang saya bisa perhatikan dalam kehidupan kita, saya punya teman banyak, saya punya komunitas di gereja ini, bahkan di luar dari gereja ini saya juga punya komunitas pria, dan banyak tuduhan-tuduhan yang memang dilontarkan kepada setiap kita anak-anak Tuhan, kepada setiap kita hamba-hamba Tuhan. Iblis selalu bilang, pelayananmu karena engkau orang yang gak benar, pelayananmu berantakan, usahamu hancur, keluargamu tergoncang. Apalagi ya, anak kita bisa hamil di luar nikah. Anak saya menikah dengan orang yang tidak seiman. Anak saya Timotius bisa ganti nama Mahmud. Itu tuduhan. Dan tuduhan itu membuat kita semua lemah di dalam Tuhan. Jangan dipikir saya berdiri di sini tidak ada tuduhan. Ada. Tapi dalam nama Yesus saya putuskan semua itu. Karena Allah saya lebih besar. Roh yang ada di dalam saya lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Begitupun tanamkan itu sama Bapak Ibu semua. Roh yang ada di dalam Bapak Ibu semua adalah lebih besar. Kita bisa hadapi semuanya itu kecil. Katakan sama saya, kecil tuduhan iblis. Aduh, baru sampai loteng. Kecil tuduhan iblis. Allah saya besar. Mari kita buka dalam Kolose pasal yang kedua. Boleh saya minta tolong Efra bisa baca, Pak Efra bisa baca Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal 2 ayat yang 13 sampai 14. Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 14. Memakukannya pada kayu salib, menghapuskan, kalau ayat 14 bilang menghapuskan surat hutang. Dan saya boleh saya ganti itu, menghapuskan surat hutang, menghapuskan tuduhan, dakwaan yang oleh ketentuannya mendakwa dan mengancam kita. Siapa di sini yang pernah terancam? Yang pernah merasa terancam? Tolong angkat tangan. Oh, yang lain berarti tidak merasa terancam. Oh, saya orang hebat. Semua di sini pernah merasa terancam.
Ancaman apa sih yang memang sepertinya membuat kita itu jadi lemah? Ada dalam waktu yang singkat ini saya akan beberkan ya. Ada beberapa ancaman, ada beberapa tuduhan yang memang membuat kita semua sepertinya jauh dari Tuhan. Coba saya kasih waktu 1 menit saja, dan saya akan langsung tunjuk ancaman apa yang pernah saudara alami. Dimulai dari sekarang. Udah dapat? Hagai, saya mau tanya, ancaman apa yang pernah kamu alami? Satu aja, yang parah aja. Apa? Bukan ancaman secara fisik ya, ancaman di dalam diri sendiri yang membuat kamu jadi lemah. Saya berdosa. Itu ancaman. Satu orang lagi saya mau tanya, Mas Kristo. Mas Kristo diam aja. Apa ancaman yang Mas Kristo pernah rasa? Bukan yang fisik ya, dari dalam Mas Kristo sendiri. Mengkhianati Tuhan. Perbedaan tuduhan Roh Kudus dan tuduhan setan ada 4 ya. 1, yang pertama, tuduhan Roh Kudus. Kalau saya pelajari ya, tuduhan Roh Kudus menuntun kita kepada pertobatan. Ya, kamu pernah mengkhianati Tuhan. Hagai pernah berdosa. Orang-orang tua di sini pernah marahin anak-anak. Mungkin anak-anak juga pernah marahin orang tua. Zaman sekarang begitu. Kalau dulu saya dipelototin sama papa, udah saya iya. Ya, bahkan memang sugesti itu ada sampai sekarang. Tapi anak sekarang kita pelototin, dia balik melototin. Tapi waktu kalau kita sadar, Roh Kudus tuh bilang begini, kamu pernah memang mengkhianati Tuhan. Kamu pernah nonton blue film, pornografi, kamu mungkin pernah onani, kamu mungkin pernah ngelawan orang tua, kamu mungkin pernah jauh dari Tuhan, kamu pernah menajiskan mimbar ini dengan hal-hal yang tidak kudus. Roh Kudus kalau tegur kita benar sampai kita hancur, sampai kita nunduk, sampai kita menengkuk, nggak bisa bikin apa-apa, betul? Pernah nggak? Ada nggak? Pernah ada nggak dalam kondisi itu? Sampai udah nggak bisa, ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, ya? Ya kalau ke bawah udah pasti memang nggak bisa. Kita cuma bisa lari ke atas, dan akhirnya kita cuma bisa ngerengkuk. Aduh, saya nggak bisa bikin apa-apa. Roh Kudus menegur. Tuduhan Roh Kudus iya nyata benar dalam hidup kita, tapi itu menuntun kita kepada pertobatan. Kalau kamu sudah berdosa, kamu sudah mengkhianati Tuhan, kamu sudah melakukan banyak kesalahan, kembali. Waktu kita minta ampun, Roh Kudus kasih kuat, ya Tuhan sudah ampuni, jangan buat dosa lagi, kembali lagi sama Tuhan, lakukan hal-hal yang positif, melayani Tuhan lagi, kasih semangat. Tapi sementara tuduhan iblis, waktu iblis menuduh memang keras, bisa mungkin sama keras, tapi membawa kepada kematian. Iblis tidak akan berhenti menuduh sampai kita bercerai, Bapak Ibu. Iblis nggak akan pernah berhenti menuduh
sampai anak-anak rusak dengan narkoba. Iblis tidak akan berhenti menuduh sampai kita keluar dari pelayanan. Akan terus dituduh. Dan itu nyata. Benar gak? Itu nyata. Yang kedua, tuduhan Roh Kudus, saya cepat saja. Tuduhan Roh Kudus mengembalikan kita kepada panggilan yang sebenarnya. Jadi yang pertama, tuduhan Roh Kudus itu membawa kita kepada pertobatan, ya. Sementara tuduhan iblis membawa kita kepada kematian, kehancuran, perceraian, keluar kita dari pelayanan, segala macam yang negatif. Itu dia tuduhan iblis. Yang kedua, tuduhan Roh Kudus membawa kita kembali kepada panggilan yang sebenarnya. Contoh ya, saya kasih contoh. Yunus. Siapa di sini yang tahu kisah Yunus? Semua, hampir semua kita tahu kisah Yunus. Tapi kalau kita pelajari, kita baca baik-baik, saya punya satu buku mengenai Yunus dan saya baca itu. Dia tipis, tapi dia benar-benar mengupas, berbicara mengenai panggilan kepada setiap kita. Waktu itu Yunus sebagai seorang hamba Tuhan dipanggil Tuhan untuk melayani Nineve. Saya nggak tahu kenapa, ya. Mungkin Nineve itu bangsa yang keras, daerah yang memang suka menyiksa orang, daerah yang orang. Kalau saya dulu pernah melakukan penginjilan ke tempat Pak Franky Kawata, Oki, ya. Saya tidak ditemani sama Bapak Gembala, sama teman-teman. Saya berjalan sendiri dan ketemu sama Franky. Habis dari situ, saya masih masuk lagi ke daerah Serdang, ya. Masuk ke tempat Pak Ari. Masih ingat gak Ari? Dulu bekas pengerja di sini, ya. Dalam perjalanan nggak ketemu itu yang namanya aspal. Kita lewat jalan hutan dan kita pernah kepergok. Ya, nggak bisa kemana-mana. Udah hujan, di dalam hutan, becek, nggak bisa kemana-mana. Ya, tapi seperti itulah Yunus punya pikiran. Nineve mungkin seperti itu, menakutkan. Gue lebih baik pergi ke Tarsis deh, ya, daripada pergi ke Sukapura. Lebih baik pergi ke Kelapa Gading sebelahnya, lebih aman, relatif lebih aman. Ngapain pergi ke Sukapura? Panas, kalau hujan bisa banjir. Ya begitu aja mungkin pemikirannya si Yunus. Waktu dia naik kapal menuju Tarsis, tiba-tiba kapal digoyang. Akhirnya singkat cerita, buang undi, yang tahu salah adalah Yunus. Padahal Yunus disuruh pergi ke Nineve, malah dia mau berangkat ke Tarsis. Akhirnya Yunus dibuang ke dalam laut. Atas penentuan Tuhan, datanglah ikan besar. Ya, ikan besar. Enggak diceritain itu ikan apa, mau ikan paus ke, ikan hiu ke, apa. Tapi Tuhan spesial mengirimkan ikan khusus. Ya, yang hanya memakan, tidak mengunyah. Jadi dia cuma menyedot dan membiarkan mangsanya ada di dalam perut, mati pelan-pelan, hanya diambil sarinya saja. Ya, atas penentuan Tuhan, Tuhan harus kirim ikan khusus seperti itu. Ya. Dan apa yang Yunus buat? Yunus nggak bisa buat apa-apa. Dia ada di dalam perut ikan berapa lama? 3 hari. Untung Yunus ingat panggilannya. Untung Yunus ingat
dan dia bertobat, dia berdoa sama Tuhan di dalam perut ikan. Ikan ini nggak tahu udah ada di dasar laut, udah kemana-mana. Aduh. Untung Yunus sadar bahwa saya sudah lari dari panggilan Tuhan. Ya. Waktu dia sadar, dia berdoa, dia dimuntahkan. Kalau dimuntahkan dari luar. Kalau dia nggak bertobat, bagaimana kalau dia dikeluarkan dari kelar? Kalau dimuntahkan keluar dari mulut masih bagus lah, ada pertobatan, masih ada kesempatan lain itu. Tapi kalau dimuntahkan, dibuang dari belakang, kelar si Yunus. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan nantang, mau dikeluarin dari depan apa dari belakang? Jawab sendiri. Kalau mau dari depan, bertobat. Kalau nggak ada pertobatan, ya sudah, nikmati aja, ntar pasti dikeluarin dari belakang. Yang ketiga, tuduhan Roh Kudus membawa kita kepada perbaikan. Ya. Tuduhan setan membawa kita kepada kehancuran. Yang keempat, yang terakhir, tuduhan Roh Kudus mengingatkan kita bahwa cinta Yesus, cintanya Tuhan itu indah, itu mulia. Sementara tuduhan setan membuat kita menyaksikan cinta Tuhan. Tuduhan setan, kalau kita kemakan tuduhan setan, kita akan banyak kecewa. Samuel Manurung sudah mengecewakan saya. Uli kakaknya apalagi. Ntar kalau sudah terbiasa nih, ya, kecewa sama orang di sekitar kita, mulai naik. Gereja ini sudah mengecewakan saya. Terus bertahun-tahun menikmati tuduhan setan, dicekokin terus. Gereja ini makin membuat saya terpuruk. Nggak mempan nih gerejanya, mulai ngebidik yang lain. Bapak Gembala sudah mengecewakan saya, apalagi itu anaknya. Terus bertahun-tahun kecewa. Dengan kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu teman-teman semua sudah ada di level ketiga ini, yang level pertama adalah kecewa dengan teman-teman sekeliling, saudara-saudara seiman. Kedua, kecewa dengan gereja. Gereja nggak mempan, naik ke level ketiga. Kecewa terhadap para pemimpin. Para pemimpin bukan hanya Bapak Gembala saja, bukan hanya Efra, bukan hanya saya, tapi para pemimpin yang lain. Bisa kita kecewa terhadap mereka. Hati-hati kalau sudah ada di kelas ketiga ini, di level ketiga, di tingkat ketiga. Waktu naik keempat, Tuhan sudah mengecewakan saya. Kalau sudah sampai ke situ, saya cuma bisa bilang di akhir dari khotbah pada saat pagi hari ini, bertobatlah. Tepok jidat kita masing-masing, tobat. Jangan sampai kita naik ke tingkat keempat, waktu kita masih tingkat pertama, langsunglah bertobat, kembali kepada Tuhan. Jangan sampai tuduhan iblis berkuasa atas kita. Tapi biar kiranya tuduhan-tuduhan Roh Kudus yang membangun, yang menguatkan, yang membawa kita kepada pertobatan, itu jadi bagian kehidupan kita.
Siang ini, tutup matamu. Kita mau berdoa buat firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami terima pada saat pagi hari ini. Mengingatkan kami, menguatkan kami, menegur kami. Dan kami tahu Tuhan, apapun yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami, itu adalah luar biasa. Waktu kami mungkin ya Tuhan banyak mengecewakan Tuhan, banyak kecewa kepada orang-orang sekitar, banyak kecewa kepada gereja, banyak kecewa kepada para pemimpin. Apalagi Tuhan mungkin ada sedikit di dalam hati kami kecewa kepada Tuhan. Ampuni. Biar kiranya Tuhan hidup kami berkenan kepadamu. Biar kiranya hidup kami boleh dapat bersandar harap kepadamu. Segala kuasa kegelapan yang mau berkuasa terus dalam kehidupan kami, kami putuskan di dalam nama Yesus. Ambil alih, berdaulatlah. Buatlah kiranya kehidupan kami jadi indah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terpuji nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Ini menjadi doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.